Wis swara kompo banyu berarti ning ngisor ana wong adus. Masuk kuwi suarane kuwi, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papa Melon. Ya, kali ini kita ada di Watergong Resto. Tapi sebelum itu, saya ingin ngasih tahu dulu nih. Saya pakai topi hijau nih. Nah, ini bukan di endorse atau apa, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab moral saya untuk memperkenalkan bahwa besok tahun 2023 akan ada sensus pertanian ya. Nah, salah satunya mungkin teman-teman ya. Teman-teman dari Papa Melon ini menjadi responden. Untuk itu, tolong terima baik petugas sensus, berikan jawaban yang benar dan jujur apa adanya. Dan kali ini kita ditemani ya kan dengan seseorang apa ini ya di Watergong Resto. Beliau adalah pemilik dari Watergong Resto. Betul? Oh, Mel? salah. Salah. Lah terus siapa? Saya bukan pemilik, Mas. Lah terus siapa, Mas? Watergong ini milik bersama. Saya di milik sini bersama. posisinya hanya tukang beres-beres saja. Tukang beres-beres dalam artian membereskan semua masalah yang ada. Ya, beliau adalah pengelola Watergong Resto, Mas Andi. Gitu kita panggil. Tepuk tangan. Yes. Dan Mas Andi, ini gimana ceritanya nih? Saya lihat tadi di foto-foto itu ada kondisi kali sebelum dan sesudahnya gitu ya. Jadi sebelum jadi seperti ini, ya teman-teman harus tahu bahwa ini hanya kali biasa, bahkan ada sampah-sampah di pinggir jalannya itu. Dan kecil sekali dan ya jelas namanya kali pasti kurang terawat dong. Dan sekarang berubah jadi tempat wisata yang seperti ini. Nah, ini gimana ceritanya bisa-bisa Anda membuat seperti ini? Diawali dulu bahwa ini bukan kontribusi saya pribadi. Jadi untuk hal semasif ini kok rasanya tidak elok ketika keberhasilan ini semua itu hanya disematkan pada saya pribadi atau keluarga. Karena banyak teman-teman warga di sekitaran sini yang juga ikut terlibat dari awal, meskipun tidak semua. Di awal ketika banyak menganggurnya, tidak ada kegiatan, terus kemudian melihat kondisi sungai yang dulu ketika kecil kami semua sering main dan mandi di situ kok semakin lama menjadi tempat pembuangan sampah, itu muncul awareness untuk yuk diberesin yuk. Beresin sampahnya dulu. Beresin sampahnya, terus dibersihkan, kondisi bantarannya dibersihkan, terus menjadi sungainya ya lebih enak dilihat saja. Lebih enak dilihat. Belum untuk mandi waktu itu. Belum. Okay. Awalnya belum. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu mendekati libur Lebaran, di saat anak-anak sekitar pada mandi, para pemuda lihat. Para pemuda mau Lebaran itu ya. Para pemuda lihat dan kemudian ikut mandi. Ikut mandi. Ketika mereka ikut mandi, muncul demand. Masa nggak ada yang jualan minum? Nggak ada yang jualan gorengan? Nggak ada tiket masuk? Istilahnya ora keri gitu ya, kalau mandi-mandi tok gitu ya. Itu. Terus itu dari demand yang muncul, kita ciptakan supply-nya. Jadi tidak ada konsep akan membuat tempat resto seperti ini. Enggak ya. BEP harus sekian waktu itu tidak pernah terpikirkan. Berarti muncul dulu warung nih. Awalnya belum. Terus kemudian hanya pakai meja saja. Meja aja. Karena kan hanya untuk jualan minum kita nggak butuh kompor, nggak butuh apa. Yang jualin siapa tuh? Yang jualin anak-anak sini. Oh, orang-orang sini? Ya. Bukan Mas Andi sendiri, bukan? Waktu itu saya belum ikut. Belum ikut? Belum ikut. Waktu itu saya belum ikut karena orientasinya memang hanya untuk hiburan saja. Hiburan ya? Ya, hanya untuk hiburan. Dan kami juga shock di awal ketika mempersiapkan kurang lebih hanya 50 gelas. 50 gelas untuk satu hari? Untuk satu hari. Tapi ternyata baru sekitar 1 jam udah habis.
seantusias itu waktu itu di awal. Oke. Para pengunjung itu seantusias itu. Untuk mandi ya? Ya. Mandi di situ. Itu udah ada ini, belum ada tempat bilas gitu, belum ada? Oh, belum ada. Baru meja untuk jualan makanan Ya. kecil, minuman gitu. Oke, terus gimana nih menangkap peluang kok tiba-tiba kepikir nih, wah ini harusnya ada bangunan nih untuk memfasilitasi itu gimana ini? Ya kembali lagi karena ada demand-nya. Oke. Seiring berjalannya waktu, yang datang itu tidak hanya orang yang berniat untuk mandi. Orang-orang yang ingin menghabiskan waktu di luar rumah. Kemudian banyak yang nongkrong. Di samping masih banyak orang yang datang untuk mandi itu, muncul demand untuk makan makanan berat. Oke. Makan Nasi makanan dan berat. sebagainya. Ya. Oke, masakan Itu. Lalu dari situ muncul ide untuk buat bedeng kecil. Oke, warung lah ya. Ya, warung. Seiring berjalannya waktu, demand untuk variasi makanan bertambah. Disitulah kemudian dapur diperbesar, Oke. area duduk diperbanyak. Terus respon masyarakat gimana itu? Melihat, oh ini kali kok jadi kayak gini gitu. Respon masyarakat gimana itu? Di awal muncul pertanyaan-pertanyaan terkait perizinan dan tata kelolanya. Tapi untungnya karena di awal kami tidak taking profit dan perizinan sudah diurus dengan beres, ya baik-baik saja. Oke. Kemudian yang kami lakukan adalah memberikan perbandingan di bagian yang kami kelola dengan bagian yang tidak kami kelola. Itu kan jauh Mas jumlahnya. Perbedaannya dalam hal Kebersihan aliran, Kebersihannya. kebersihan bantaran, dan benefit-benefit yang bisa diambil. jadi dulu waktu ada warung itu mandi bayar nggak? Di awal enggak Bayar ya? bayar. Oke. Terus sekarang kalau kenapa jadi bayar gitu? Ya karena permintaan pengunjung. Maksudnya? Ketika banyak pengunjung yang terbiasa berenang di kolam renang hotel, Oke. berenang di kolam renang umum, itu kan pada umumnya mereka membayar. Bayar. Dan mahal Untuk kadang ya masuk, di hotel ya. gitu kan. Mosok nggak bayar sih Mas? Oh gitu. Malah Jadi- itu dari pengunjung sendiri. Iya betul. Ada tanda tanya ketika mereka mandi tanpa ditarik biaya. Jangan-jangan ada sesuatu. Ada Sesuatunya itu beberapa. apa? Ya mungkin airnya tercemar atau apa. Saya juga nggak bisa tahu secara detail. Tapi Oke. ketika mereka merasa this is free, itu pasti ada sesuatu. Malah aneh ya? Iya. Oke, ketika bayar, oh ya memang bayar ini untuk apa ini, kebersihan? atau apa? Kebersihan, ya tata kelola sungainya. Oke. Ya, menarik sekali kan teman-teman. Jadi ternyata ini ditarik retribusi. Itu permintaan dari pengunjung sendiri. Wow, luar biasa. Kemudian ini nama Watergong. Ini dicetuskan kapan? Maksudnya pada saat apa ini? Kembali lagi, nama Watergong itu tidak muncul dari kami. Oh, dari siapa? Dari pengunjung. Keren banget nih. Anak-anak kecil yang di sekitaran sini. Waktu posisinya masih belum ada apa-apa ya, masih berwujud sungai yang bersih saja. Sungai yang bersih tapi Ya. ya. Anak-anak kecil itu kalau sore sebelum ngaji itu pada mandi di sini. Mandi dulu di sini. Ya, Oke. ketika ditanya oleh orang-orang tua mau lewat arep nanti le, Mau neng kemana? Watergong. Apa itu? Watergong apa? Water Bume Mbah Bagong. Oke. Dan siapa Mbak Bagong itu, Mas Andi? Mbah Bagong itu pionirnya pembangunan sungai ini. Oke. Jadi diawali dari keresahan beliau. Mosok aset sehebat ini tidak kita manfaatkan, Manfaatkan, kita oke. biarkan saja. Itu Aset pionirnya pemberian dari ya. Tuhan ya ini ya. Betul. Ini kan tangan pertama. Oke. Tangan pertama dari Gusti Allah, Mas. Oke, ya. Kita nggak perlu ngapa-ngapain kok. Tinggal Kita bersihkan tinggal aja, kan? bersihkan saja. Orang sudah datang kok. Wah, iya. Wah, keren. Ini nek secara diksi bahasa kan kita makelar tangan pertama, makelar A1 dari Gusti Allah toh. Oke. A1 tanpa harus melewati A2, A3 dan seterusnya. Oke. Kita ring satunya.
Terus ini Mas, kan kemudian berkembang lagi nih, ini udah menjadi resto gitu. Nah, ini tempat parkir gitu, yang mengelola siapa ini? Warga, pemuda. Nggak dikelola dari manajemen Watergong ini? Watergong kan nggak ada manajemennya, Mas. Oh, nggak ada? Nggak ada. Terus, jadi konsepnya gimana ini kok? Bisa, apakah kekeluargaan atau gimana ini? Konsepnya adalah siapa yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Ada hasil berapa kita bagikan. Untuk beberapa divisi, bahasa saya. Untuk beberapa divisi memang kita kelola secara profesional. Oke. Dalam arti untuk makanan, minuman, dan seterusnya itu memang kita kelola secara profesional. Betul. Tapi untuk hal-hal lain seperti pakan ikan, lalu retribusi masuk, lalu parkiran, itu didistribusikan hampir merata. Oke. Misal ada pemuda, ada remaja, itu masing-masing mereka punya peranan sendiri-sendiri. Termasuk tempat parkir ini. Iya. Oke. Terus kalau di sana itu saya juga lihat ada orang jualan tapi bukan dari Watergong kayaknya produknya ini. Jualan masing-masing. Dan kaki limanan ya, Mas? Iya, kaki lima itu banyak banget kalau rame itu, terutama waktu weekend gitu kan. Itu gimana itu? Wah. Kalau di tempat lain, di wahana wisata yang lain, setiap spot untuk berjualan itu kan ada bayar ya, Mas. Ya, retribusi ke pemilik. Karena kembali lagi ini bukan milik kami, ini milik bersama. Jadi para pedagang ini diberikan tempat free, bahkan ada paguyubannya. Paguyuban pedagang kaki lima Watergong. Watergong, wah keren, dia pakai nama Watergong loh, paguyubannya loh. Terus itu masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas kebersihan lapaknya masing-masing. Oke. Tidak ada retribusi. Tidak ada, yang penting bersih gitu ya. Oke. Terus itu ada ini nggak ketentuan makanannya atau yang dijual harus berbeda-beda gitu? Enggak, free. Free. Kalau ada yang ini gimana? Dari konflik gitu? Untungnya sementara ini belum pernah terjadi konflik ya. Paling banter cuma saling mengejek satu sama lain. Oke. Bapak Melon jualan cilok, saya jualan cilok. Banyak pengunjung yang lebih memilih membeli dagangan saya daripada membeli dagangan Bapak Melon. Paling bertanya, dukunnya dari mana? Dukun ya, kan dukun juga kali. Mungkin resep kali ya. Resepnya apa? Metode pelayanan, kebersihan gerobak itu kan. Masing-masing gerobak itu ada yang dihias, dibentuk, terus MMT-nya masing-masing itu kan juga gitu ya, sangat berpengaruh terhadap pembelinya. Oke, malah jadi sarana untuk belajar ya. Saya lihat ini malah jadi semacam sekolah alam ya. Kalau teman-teman datang ke sini, itu paling cuma menjadi customer gitu ya, untuk menikmati sarana yang ada, makan di sini. Tapi ternyata bagi orang-orang di sekitar, tempat ini sangat bermanfaat sekali, seperti sekolah alam. Nah, ini saya jadi tertarik nih, gimana cara mengelola karyawannya ini? Metode pengelolaan karyawan itu bagi hasil, Mas. Bagi hasil gimana? Kalau ada hasil dibagi. Oke. Kalau nggak ada hasil, bos-bosnya yang berbagi. Wes, bos-bosnya yang bagi. Ya. Ya, keren juga kan? Karena memang untungnya karyawan di sini itu masih muda. Beban hidup mereka belum terlalu banyak. Beban angsuran, beban sekolah anak, beban susu anak itu belum terlalu besar. Jadi memang mungkin kebutuhan finansialnya belum sebesar orang-orang yang sudah berkeluarga atau sudah berkeluarga dengan beban untuk menghidupi orang tua atau mertua atau cicilan rumah dan seterusnya. Jadi bos-bos itu masih bisa mengcover operasional dalam kemampuan mereka. Oke, mantap. Kalau boleh tahu ini air ini dari mata air mana ini, Mas? Sumber mata airnya Sigedang. Jadi bisa dibilang berasal dari sumber mata air yang sama dengan yang dipakai pabrik air minum dalam kemasan. Oke. Oh iya, enggak apa-apa disebut juga enggak apa-apa. Oke. Jadi ada tuh di dalam kemasan ada yang dari mata air Sigedang. Nah, ternyata dari sini. Iya. Oh. Itulah sebabnya kenapa ini tidak disebut sebagai sungai ya sebenarnya. Karena secara terminologis teknis ini adalah saluran irigasi primer. Bukan sungai.
irigasi Primer. Oke, yang Jadi, nanti akan mengaliri ke sawah-sawah. sawah-sawah. Oke. Makanya ketika tadi menyinggung terkait sensus pertanian, ada kemungkinan juga saya sebagai petani disensus. Saya petani ikan loh, Mas. Oh iya, jelas. Perikanan masuk dalam komoditas sensus pertanian yang akan dicacah. Ya. Oke, mantap. Nah, ngomong-ngomong soal ikan nih. Nah, tadi kan di awal-awal hanya untuk berenang aja nih. Nah, gimana ceritanya tiba-tiba ada ikan sebanyak itu nih? Dulu kan untuk mandi, sekarang jadi ini. Karena pandemi. Oh, pandemi. Pandemi menyerang semua lini bisnis, termasuk wahana mandi. Mandi nggak boleh ya, Nggak karena boleh. harus social distancing. Betul. Oke, akhirnya Karena itu, untuk agar tetap kawan-kawan di sini bisa berkegiatan, dimasukkanlah ikan, bibit ikan. bibit ikan. Oke. Dengan asumsi, waktu itu kan mendekati Lebaran. Lebaran harus panen kan ya? Asumsinya, ketika panen nanti bisa dibagikan untuk THR, Oke, untuk dijual itu ya, ikannya. dijual. Tapi ternyata ketika Lebaran datang, Tapi tetap tidak laku. tidak laku karena Pandemi. Pandemi itu juga. Mm-mm. Oh, ternyata ikan jadi nggak laku juga. Iya, Akhirnya dikemanain tuh ikan? dibagikan, Mas. Dibagikan. Mm-mm. Apa nggak rugi itu? Agar semua orang ikut merasakan pahitnya, Mas. Oke. Agar semua orang ikut merasakan pahit. Iya, jadi ketika, loh, Mas, kok dikasihkan? Buat apa? Lah nggak laku dijual loh. Ya dibiarin aja dong. Kalau dibiarin aja yang ngasih makan siapa? Oh iya. Makanya Ikan juga itu kan bener. kalau sudah berukuran cukup besar untuk dikonsumsi dan pakannya di stop, kan dia jadi kecil lagi. Oh gitu. Ukurannya besar, Oh. tapi dagingnya nggak ada. Oke. Terus isinya Jadi apa ikan sombong, itu? Oh, apa itu? besar kepala. Dia cuma kepalanya aja, badannya nggak ada daging. Ikan besar kepala. Oke. Itu ketika semua orang ikut merasakan pahit yang kami rasakan, terutama generasi sepuh yang di sini. Harapan kami ketika secara finansial kita nggak dapat, paling nggak dari doanya kita dapat. Oke, dari sisi yang lain ya. Mm. Oke, dan akhirnya semua mendoakan sampai sekarang Watergong tetap eksis dan semakin besar ini malah. Ya, Insya Allah ya, amin. alhamdulillah. Nah, kemudian kita tadi masalah ikan. Nah, kalau ikan kan pasti diolah dong. Ya, betul. Diolah. Nah, ini apakah ini yang sekarang dipelihara ini semua diolah atau tetap dijual? Beberapa ada yang dijual. Oke. Jadi kita ada 3 segmentasi pasar. Satu jelas untuk dikonsumsi di rumah makan sendiri. Di rumah makan. Yang kedua sing nila warna hitam Nila warna hitam. dengan berat di atas 7 on per ekor itu diambil temen untuk dikirim ke Sorong. Sorong Papua. Ya, Oke. terus untuk konsumsi lokal itu biasanya sing 1 kilo isi 2, 3, 4 ekor. Oke. Itu untuk pasar lokal. Ada yang masuk ke Solo, masuk ke Jogja. Ini tapi nggak melayani eceran ya, nggak melayani ya? Di sini? Melayani, Melayani. melayani. Kalau ada orang pengen nih Ya. buat lauk sendiri gitu boleh? Bisa, Oke. asal tidak minta hidup. Oh, Karena kalau minta hidup sampai rumah pasti mati. oh iya, oke, ya masuk akal juga Misal sih. ketika ada minta, anakku pengen nyara ikan di rumah, aku mau beli. Boleh beli, tapi selalu dengan disclaimer. Nggak menjamin. Nggak sampai menjamin rumah itu. sampai rumah hidup. Oke, karena ada hal-hal tertentu ya, misalkan ini kan airnya Ya, mengalir betul. kan ya? Terkait aliran, terkait kondisi airnya, itu Oke. berpengaruh sekali. Oke, terus kalau di resto ini nih ya, Watergong Resto ini yang paling spesial apa sih menunya? Kalau di tulisan spesialnya ikan bakar. Oke. Tapi kembali lagi, ikan itu kan tidak selalu ikan bisa dimasak seperfect itu. Oke. Karena terkadang musim berpengaruh. Karena musim mempengaruhi kondisi air mempengaruhi kondisi ikan. Oh, kayak buah dong? Oh ya sama, Sama ya? sama, hampir sama. Oke, berarti nggak selalu ikan yang sama itu dimasak dengan bumbu yang sama, hasilnya sama gitu? Iya, Oke. pasti. Kondisi dagingnya itu berubah-ubah. Oh. Jadi mungkin seperti hari ini tadi, Hmm. Papa Melon makan ikan bakar di Ikan sini, bakar. oke. Enak banget, luar biasa. Mungkin ketika nanti musim
kacau. Musim kacau itu beberapa hari panas, kemudian beberapa hari hujan, Oke, berubah-ubah. panas lagi. Mungkin rasa ikannya sedikit berbeda. Ternyata ini ilmu lagi nih teman-teman ya. Oke, luar biasa. Dan kalau misalkan nih teman-teman pemirsanya Papa Melon ya kan, teman-temannya Papa Melon ini mau ke sini nih Mas. Ini gimana nih caranya nih? Langsung googling rumah makan Watergong atau Watergong gitu aja. Oke. Bisa nyampe ke sini. Ada Instagramnya juga ya. Ada ini nanti kami Instagram, sertakan ya. di deskripsi. Oke, mantap sekali. Dan di sini tuh banyak anak-anak nih yang lagi main. Nanti kita shoot juga ini nanti. Oke. Dan sekali lagi terima kasih banget nih Mas Andi. Ye. Kami mau lanjut jalan-jalan. Sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga Watergong selalu sukses Ya, gitu ya. terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman, ya kan, nantikan sensus pertanian 2023. Salam Papa Melon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan kapok. Oke, siap.